Ke informasi selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.200 COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.056 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif virus corona menjadi 311.176. Wali Kota Bekasi akan mencabut izin usaha tempat hiburan yang melanggar protokol kesehatan. Sosialisasi sekaligus evaluasi akan diperjelas dengan memanggil dan berdiskusi dengan para pengusaha tempat hiburan. Ancaman pencabutan izin usaha tempat hiburan muncul setelah video kerumunan pengunjung konser musik yang tidak bermasker di sebuah kafe di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat ini viral di media sosial. Senin besok, Wali Kota Bekasi akan memanggil para pemilik kafe dan tempat hiburan untuk mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan serta pembatasan waktu operasional. Lakukan langsung penyegelan tanpa ada peringatan. Ya. Dan besok insya Allah kita akan kumpulkan ya, di stadion. Kita akan evaluasi, kita akan minta kalau terus melakukan pembatalan ya secara permanen kita cabut. Kalau ada perizinannya, kalau tidak ada ya apalagi lebih mudah. Video pelanggaran protokol kesehatan di sebuah kafe di Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Para pengunjung tak bermasker dan berkerumun. Petugas gabungan Kota Bekasi pun mendatangi kafe broker di kawasan Galaksi dan menyegelnya karena terbukti mengabaikan. Kami sepakat ya, menyegel lokasi tersebut sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jerah bagi lokasi tersebut dan ke lokasi lainnya. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan ini tidak diikuti oleh tempat lain. Tak hanya penyegelan, Pemkot Bekasi akan mencabut izin usaha tempat hiburan jika tetap melanggar protokol kesehatan. Alexander Pelgur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Pengendara roda 2 yang masuk ke kawasan Pasar Sentral Remu Kota Sorong terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka karena tidak menggunakan masker. Ada sebagian lagi yang diminta untuk membeli masker pada penjual agar dapat masuk ke area pasar. Selama pelaksanaan razia masker, masih banyak terlihat kendaraan roda 2 yang tidak menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Padahal sudah kurang lebih 1 bulan petugas melakukan pendisiplinan protokol kesehatan pada fasilitas umum. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong Daniel Jitmau mengatakan, sweeping masker akan terus dilakukan oleh petugas Satgas pada tempat umum seperti pasar, supermarket, pelabuhan, dan daerah yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Lewat tidak menggunakan masker, tetap stop, kasih pengarahan, selesai itu baru dibagikan masker untuk mereka gunakan. Razia masker akan berlangsung hingga Gubernur Papua Barat resmi mengeluarkan edaran yang menyatakan kegiatan normal baru. Rencananya tidak hanya kawasan tempat fasilitas umum, namun pada jalan nasional akan dilakukan razia masker bagi pengendara. Virus COVID ini melihatnya dari sudut pandang yang beragam. Sekarang satu persatu kita melihat bahwa masyarakat terdidik senantiasa mengikuti aturan himbauan instruksi dari pemerintah daerah. Masyarakat awam biasanya di level-level RT maupun RW senantiasa itu cara pandangnya mereka lebih emosional gitu. Apa yang didengar, apa yang diketahui, sehingga salah satu diantaranya saja mencuci tangan gitu. Itu tidak sedisiplin kalangan-kalangan tertentu. Begitu juga menggunakan masker gitu, dianggapnya biasa-biasa saja gitu. Saya menganggap bahwa untuk di kampus cukup bagus, cukup baik, dan kesadarannya sudah tumbuh di atas 60-70%. Tentunya unsur pimpinan telah mengadakan sejumlah fasilitas, apakah itu masker gitu. Begitu juga alat untuk mencuci tangan. Kebetulan di kalender akademik di bulan November itu ada KKN gitu. Maka tema KKN itu adalah berkaitan langsung itu dengan COVID di masyarakat. Apakah itu dalam bentuk penyuluhan gitu, apakah dalam bentuk sehat, atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis yang bekerja sama dari pihak kampus kepada unsur kesehatan, apa dinas kesehatan kah, atau seksi kesehatan kecamatan, sehingga ada kolaborasi antara kampus pihak pemerintah dalam kerangka memberikan pembelajaran dan pencerahan kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Tanggapan saya tentang pencegahan COVID-19 itu ya memang harus dilakukan kesadaran setiap masyarakat, karena itu kan untuk kepentingan semua masyarakat ya. Jadi dari diri sendiri, intinya dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri
untuk melakukan intinya personal hygiene yang lebih bagus lagi. Karena kalau dari diri sendirinya kurang bagus kan, untuk masyarakat juga kurang kan. Intinya itu lebih bagus. Jadi kesadaran masyarakat itu memang harus tinggi tentang bagaimana cara penanganan COVID tersebut agar COVID tersebut tidak menyebar luas dan bertambah-tambah sampai dengan saat ini. Di lingkungan saya, khususnya di Batalion Infanteri Mekanis 201 Jayayuda, untuk kesadarannya sangat-sangat maksimal karena itu ditekankan langsung dari atasan kami agar dapat dipedomani bagaimana cara penanganan COVID itu tersendiri. Itu memang dari pihak TNI tersendiri sih, khususnya dari pihak TNI tersendiri, dan lebih ditekankan kepada anggota langsung. Jadi memang harus diciptakan kesadaran bagi para personil masing-masing satuan agar dapat menjadi contoh, khususnya kami sebagai garda terdepan juga kan harus menjadi contoh kepada masyarakat luas. Itu saja mungkin. Oke, jadi kesimpulannya adalah COVID merupakan virus yang menyebar cepat melalui udara, sehingga jika kita akan keluar rumah, kita diwajibkan untuk memakai masker dan juga menjaga jarak agar tetap aman dan terhindar dari virus COVID-19. tetapi masih banyak masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker dan berkerumun. Karena disebabkan minimnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan COVID-19 yang menyebabkan angka positif yang terkena COVID tidak menurun, melainkan menaik. Sehingga pemerintah berupaya dengan segala hal untuk mengatasi hal tersebut dengan diberlakukannya protokol kesehatan dan menggalakkan bagi masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut dengan cara menyidang orang yang tidak memakai masker di jalan dan orang-orang yang berkerumun. Gimana? Sudah mengerti kan? Yuk kita lanjut. Hal-hal yang harus dilakukan kalau keluar rumah. Kalau mau pergi, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Cuci tangan setiap 4 jam sekali. Cuci tangan selama 20 detik. Ini dulu sabunnya. Jadi wajib ya pakai masker. Dan yang terakhir dan yang paling penting kalau keluar rumah adalah jaga jarak. Dan jangan lupa bawa sanitizer, tisu, dan perlengkapan pribadi seperti mukena yang gak boleh nyampur sama orang lain. Gimana? Pasti sudah paham banget dong sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan pernah lalai sama protokol kesehatan selama pandemi ya. Dan hidup sehat juga dong pastinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.